Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, yang berkuasa atas segalanya. Kami bersyukur untuk berkat penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Oleh karena kuasa dan kekuatan-Mu lah, kami mampu melewati semuanya. Saat ini kami mau mendengar sabda kebenaran firman-Mu. Urapi kami Tuhan supaya kami mengerti dan sungguh taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 2 Tawarik pasal 10 ayat 13 dan 14. Tertulis demikian. Raja Rehabeam menjawab mereka dengan keras. Ia telah mengabaikan nasihat para tua-tua. Ia mengatakan kepada mereka menurut nasihat orang-orang muda. Ayahku telah memberatkan tanggungan kamu, tetapi aku akan menambahnya. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah quote tradisional yang mengatakan, nasihat yang baik adalah apa yang diabaikan oleh anak-anak, tetapi disimpan mereka untuk diberikan kepada anak-anak mereka. Ketika kita masih anak-anak, kita seringkali mengabaikan nasihat dari orang tua. Tapi saat kita menjadi orang tua, kita mengerti bagaimana baiknya nasihat dari orang tua kita, sehingga kita meneruskan nasihat itu kepada anak-anak kita. Sebuah nasihat yang baik sangat berharga dan penting untuk kebaikan kita. Nasihat yang baik bahkan dapat menentukan bagaimana masa depan kita. Tinggal masalahnya bagaimana pilihan kita. Apakah kita mengikuti nasihat yang baik, ataukah kita mengikuti nasihat yang buruk? Kembali kita baca 2 Tawarik pasal 10 ayat 13 dan 14 ini. Di situ tertulis bahwa Raja Rehabeam menjawab mereka dengan keras. Ia telah mengabaikan nasihat para tua-tua. Ia mengatakan kepada mereka menurut nasihat orang-orang muda. Ayahku telah memberatkan tanggungan kamu, tetapi aku akan menambahnya. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Raja Rehabeam diperhadapkan pada dua sumber nasihat. Pertama dari para tua-tua yang berpengalaman, dan kedua dari orang-orang muda yang penuh semangat tapi kurang pengalaman. Sayangnya, Raja Rehabeam memilih untuk mengabaikan nasihat yang baik dari para tua-tua dan malah mendengarkan nasihat yang tidak baik dari orang-orang muda. Ayat ini tidak bermakna bahwa nasihat orang muda selalu buruk dan nasihat orang tua selalu baik. Bukan demikian, saudara. Tapi dalam konteks ayat ini, pada waktu itu, nasihat dari orang-orang muda adalah nasihat yang kurang baik. Tidak jarang kita temui bahwa nasihat orang-orang tua terkadang buruk, saudara. Jadi kita tidak boleh langsung mencap bahwa nasihat orang muda pasti buruk dan nasihat orang tua pasti baik. Kita kembali kepada ayat ini, saudara. Pilihan dari Raja Rehabeam membawanya kepada konsekuensi yang sangat serius. Kerajaannya menjadi terpecah dua. Sebagian besar dari bangsa Israel mendirikan kerajaan baru di utara. Meskipun di ayat selanjutnya disebutkan bahwa ini terjadi karena disebabkan oleh Tuhan, tapi kita perlu mengerti bahwa Rehabeamlah yang mengambil keputusannya sendiri. Tuhan memberi kita kehendak bebas, dan Rehabeam telah menggunakan kehendak bebasnya itu. Tuhan sama sekali tidak mengatur yang jahat. Tuhan adalah sumber kebaikan. Dosa dan pemberontakanlah yang membuat manusia memilih yang tidak baik dan mengalami konsekuensi dari pilihannya itu. Saudara yang dikasihi Tuhan,
kita semua dapat belajar dari kesalahan Raja Rehabeam. Dalam hidup ini akan ada banyak nasihat dari berbagai sumber. Tidak semua nasihat itu baik dan bijaksana. Dan itu sebabnya kita perlu mempertimbangkan dengan hati-hati agar kita dapat membuat pilihan yang tepat. Ada begitu banyak nasihat, tapi hanya ada satu pilihan. Jangan biarkan diri kita terjerumus karena mengikuti nasihat yang salah. Untuk masa depan yang lebih baik, ikutilah nasihat yang baik. Belajarlah untuk mengikuti tuntunan firman Tuhan. Dan jadilah peka pada suara Roh Kudus di hati kita. Kalaupun ada di antara kita yang saat ini telah membuat pilihan yang salah, jangan putus asa, saudara. Perbaikilah itu dengan cara mengambil keputusan untuk mengikuti nasihat yang benar sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami sadari bahwa ada begitu banyak nasihat, tapi kami perlu hati-hati dan mempertimbangkannya dengan bijaksana, seturut dengan tuntunan firman-Mu, agar kami tidak memilih dan memutuskan yang salah, tidak mengikuti nasihat yang tidak baik, tapi kami memilih nasihat yang baik, yang berguna, bermanfaat, dan membuat masa depan kami lebih baik. Ajar kami Tuhan untuk selalu taat, dengar-dengaran kepada nasihat firman-Mu. Sebab firman-Mu adalah penuntun kami, penerang bagi jalan-jalan kami. Firman-Mu membawa kami kepada penggenapan rencana-Mu yang baik. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tuntun kami selalu untuk berjalan dalam kebenaran-Mu. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang malam ini, dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit dan dalam pergumulan, agar Tuhan melawat, menjamah, menyembuhkan yang sakit, memulihkan dan menyempurnakan tubuh setiap yang sakit. Dan bagi yang sedang dalam pergumulan, biarlah kuasa-Mu bekerja ya Tuhan, membukakan jalan, memberikan pertolongan yang ajaib, dan mujizat Tuhan nyatakan dalam kehidupan setiap kami. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan lawatlah setiap bangsa, supaya setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu. Ampunilah kami Tuhan akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami terus menjadi sempurna seperti kehendak-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.